Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Yuni. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis butir soal, tapi dengan menggunakan aplikasi. Selain SPSS, ini ada buatan teman-teman Indonesia, yaitu Pak Karnopan dan Pak Yudi Wibisono, itu membuat aplikasi yang dinamakan dengan Anates, ya, untuk menganalisis butir soal. Ya, hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, untuk menganalisis butir soal di Anates ini tersedia beberapa menu itu ya. Pertama, kita bisa memeriksa jawaban itu benar atau salah secara cepat dan praktis. Juga bisa diadakan penyekoran dan pemberian bobot ya pada setiap butir soal. Dan yang sangat bermanfaat adalah kita bisa menganalisis butir soal, baik itu reliabilitas, kemudian kelompok atas, kelompok bawah, ini bisa dibagi begitu, kemudian tingkat kesukaran, daya pembeda, ya, sampai dengan korelasi antara butir soal dengan jumlah skor, yang itu kita namakan dengan validitas butir. Dan satu lagi bahwa dengan aplikasi ini kita juga bisa menganalisis distraktor atau pengecoh pada soal pilihan ganda, ya. Nah, coba kita akan memulai ya bagaimana program ini kita gunakan, ya. Baik, selamat mengikuti. Baik ya, akan saya jelaskan tentang Anates ya, Anates. Nah, seperti yang Yuni jelaskan tadi, Anates ini merupakan program aplikasi untuk menganalisis butir soal ya. Nah, yang ini dikembangkan oleh Pak Karno dan Pak Yudi Wibisono ya. Jadi di aplikasi ini meskipun tidak terlalu banyak hal yang bisa dianalisis, tapi paling tidak ini bisa membantu guru ya dalam menguji apakah tes yang dibuat itu kualitasnya sudah bagus ataukah tidak ya. Di aplikasi ini ya, di Anates ini memang ada beberapa manfaat ya. Bisa memeriksa jawaban benar dan salah secara cepat, penyekoran dan pemberian bobotnya juga bisa dilakukan, dan yang penting adalah bahwa melalui aplikasi ini kita bisa menganalisis butir soal yang meliputi reliabilitas, kemudian kelompok atas, kelompok bawah, atau kalau di aplikasi ini disebut dengan kelompok unggul dan asor gitu ya. Kemudian daya pembeda, tingkat kesukaran, kemudian korelasi skor butir dengan skor total atau biasa disebut dengan validitas butir, dan juga kualitas pengecoh. Nah, ini beberapa analisis yang disediakan di aplikasi Anates ya. Nah, keunggulan di aplikasi ini yang pertama adalah dapat digunakan menganalisis butir soal dengan mudah dan cepat. Ya, mudah dan cepat. Kemudian perintah program mudah dipahami ya, apalagi juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian hasilnya pun bisa langsung dicetak gitu ya, misalnya untuk keperluan dokumentasi. Tapi memang ada beberapa keterbatasan di aplikasi ini. Mungkin ini juga masukan untuk beliau ya, bahwa pengisian data ini hanya dapat dilakukan secara manual. Jadi kita tidak bisa, misalnya kita sudah punya data di Excel nih biasanya ya, Bapak Ibu itu sudah punya data di Excel, tinggal copy paste biasanya kan begitu. Tetapi untuk aplikasi ini tidak bisa, jadi kita harus menginput satu-satu. Jadi kalau kita punya misalnya 40 siswa, kemudian punya 50 soal, jadi kita harus mengentri satu per satu. Nah, itu ya keterbatasannya, jadi memang harus manual gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, keterbatasan jika ini kita melakukan kesalahan memasukkan data, maka itu akan menurunkan nilainya pada hasil akhir ya. Tentu ini bisa dihindari kalau kita memang harus hati-hati ya. Nah, langkah penggunaan yang bisa dilakukan dengan Anates, pertama memang jalankan program Anates, tinggal double klik saja gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat baru, berarti buat file baru ya, seperti ini. Nah, nanti di situ ada pertanyaan, isikan jumlah soalnya. Jadi misalnya ada berapa? 40 soal, jumlah subjeknya 30 siswa. Nah, diisi, setelah itu oke. Nah, baru kemudian ada
matriks seperti ini. Nah, kita isi yang paling atas itu kunci jawabannya. Jadi misalnya 30 soal gitu ya, atau 40 soal. Nah, kunci jawabannya apa dulu, baru ke bawah itu adalah jawaban siswanya. Ya, misalnya Adi menjawab soal nomor 1 C, Ahmad menjawab soal nomor 5 D, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, setelah nanti data dimasukkan, baru kita bisa mengadakan analisis. Nah, berikut adalah menu-menu yang ada di Anates, ya. Jadi ada file, kemudian penyekoran, ada olah data. Ya, kalau di file ada edit data mentah mungkin ya, buat file baru ya. Kemudian kalau file yang sudah ada juga bisa kita buka lagi. Kemudian penyimpanan, ya, simpan dengan nama lain, keluar dari Anates. Nah, itu di file. Penyekoran itu bisa kita menyekor data ya. Kemudian skor dibobot, lalu olah semua otomatis. Jadi semua langsung dianalisis jadi satu. Nah, kalau olah data yang disediakan, pertama adalah bisa menguji reliabilitas soal itu. Ya, bisa dikelompokkan, kelompok atas dan kelompok bawah mana. Ya, siswa mana masuk kelompok atas, mana kelompok bawah. Kita bisa menganalisis bagaimana daya pembeda soal itu, bagaimana tingkat kesukarannya, ya. Juga bisa diolah korelasi skor butir dengan skor totalnya, yang kita biasa menyebut dengan validitas butir. Dan juga di aplikasi Anates kita bisa menguji kualitas pengecoh. Jadi kalau kita punya soal pilihan ganda, kemudian sebenarnya soal nomor 1 ada ABCD, A kuncinya berarti BCD-nya pengecoh. Nah, kita nanti ingin tahu pengecoh kita itu baik atau tidak. Nah, nanti bisa diolah dengan menggunakan Anates ini. Nah, misalnya tadi kita buat data baru gitu ya, buat data baru. Nah, maka akan muncul ini misalnya diikuti oleh 30 ini ya, 40 subjek ya, 41 subjek, lalu jumlah soalnya 30. Nah, kita masukkan. Jadi ya yang tadi hambatannya adalah ini dimasukkan satu persatu secara manual. Jadi tidak bisa di copy paste saja dari Excel misalnya. Nah, itu tidak bisa. Jadi kendalanya kalau data kita sangat banyak ya lumayan lah ya memasukkan datanya itu. Itu kendalanya di Anates gitu. Nah, baru kemudian setelah semua data diinput, nah kita kembali ke menu utama tadi untuk menganalisis satu persatu. Ya, satu persatu. Nah, menunya tadi kan bermacam-macam tadi ya. Yang pertama ada misalnya reliabilitas. Begitu kita klik reliabilitas, hasilnya langsung muncul. Ya, seperti di sebelah kanan ini. Ya, di situ akan terhitung rata-rata, timbangan baku, korelasi XY, lalu reliabilitas tesnya muncul negatif 0,06. Apa artinya di sini? Nah, kita konsultasikan ke tabel interpretasi reliabilitas. Berarti ini sangat rendah ya sampai negatif di sini. Nah, kemudian kita klik kelompok atas dan bawah, maka akan muncul hasil seperti ini. Ya, kelompok atas, mana anak yang kelompok bawah. Kemudian kalau kita klik daya pembeda ya atau daya beda, nah muncullah hasil langsung seperti ini. Nah, di aplikasi ini untuk indeks daya pembeda itu tidak disediakan interpretasinya ya. Jadi misalnya indeks ini itu artinya apa gitu ya. Oleh karena itu kita perlu konsultasi ke tabel interpretasi daya pembeda ya. Jadi daya pembeda itu kalau indeks daya pembedanya negatif sampai dengan 9% itu berarti sangat buruk. Sangat buruk itu berarti harus dibuang ya. Harus dibuang karena benar-benar tidak memiliki daya pembeda mana siswa yang belajar dan yang tidak belajar. Kemudian 10% sampai 19% buruk, 20% sampai 29% agak baik atau cukup, kemudian 30 sampai 49% baik, 50% ke atas sangat baik. Nah, dari sini kita tinggal ini aja bahwa daya pembeda yang baik itu dimulai dari 20%. Jadi 20. Jadi begitu 20 berarti sudah cukup kan? Nah, sampai ke atas berarti ini baik. Maka dari data hasil daya pembeda kita bisa menyimpulkan satu persatu apa interpretasinya. Nomor butir 1 9,09. Kalau kita cocokkan di sini 9,09 kan masuk di sini. Ya. Di antara ini ya. Nah, belum 10 ya. Ini gak bisa sangat buruk itu ya, bisa sangat buruk. Dan 0,00 nah apalagi itu. Sangat buruk. Nomor 8 misalnya 45,45 apa artinya? 45 itu kan berarti masuk di sini. Oh baik kalau gitu. Kemudian nomor 20 misalnya 18,18.
18 itu kan masuk di sini. Berarti interpretasinya buruk. Ya, berarti tidak memiliki daya pembeda. Jadi dikatakan memiliki daya pembeda kalau mulai dari angka 20 baru memiliki daya pembeda. Ya. Nah, kemudian untuk tingkat kesulitan. Nah, kalau tingkat kesulitan itu sudah ada tafsirannya ya. Nah, tadi kalau yang di daya pembeda tadi tidak ada ya. Tapi ini kalau di tingkat kesukaran langsung disimpulkan apa tafsirannya. Ya, tapi meskipun tidak ada tafsiran, kita memang bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya arti dari angka ini ya. Nah, kita ke tabel interpretasi tingkat kesulitan 0 sampai 15% sangat sukar, 16% sampai 30% sukar dan sebagainya. Ya, sehingga ini bisa misalnya 36,59 sedang. Ini sangat sukar, sedang dan sebagainya. Tentu nanti kalau yang disimpan di bank soal tentu yang sedang misalnya gitu ya. Kemudian kalau yang mudah misalnya terlalu sukar ya tidak dimasukkan ke bank soal. Nah, itu tingkat kesulitan. Kemudian kita juga bisa mencari validitas butir. Kalau di sini dikatakan kan korelasi antara butir dengan skor total, itu artinya sebenarnya validitas butir. Jadi kalau kita ingin tahu setiap soal itu valid atau tidak, maka kita uji dengan ini, korelasi butir dengan skor total. Sehingga ini akan langsung menyimpulkan signifikansinya bagaimana. Nah, interpretasinya kalau validitas butir itu kita mulai saja dari ini angka. Jadi kalau korelasi itu dikatakan mulai sedang atau cukup, mulai dari 0,40. Jadi 0,40 ke atas itu berarti ada korelasi. Kalau ada korelasi berarti soal tersebut valid. Nah, kalau dikatakan signifikan, makin tinggi makin sangat signifikan dan sebagainya. Nah, ya, itu validitas butir. Nah, kemudian juga ada namanya analisis pengecoh. Nah, jadi kita langsung tahu pengecoh kita itu baik atau tidak. Nah, di menu ini ya, di analisis pengecoh. Ya, jadi misalnya di sini sudah diberi penjelasan, misalnya yang berbintang 2 itu kunci jawabannya. Ya, berarti kalau soal nomor 1 kunci jawabannya di E. Soal nomor 5 kunci jawabannya di B. Nah, ya. Kemudian kalau ada plus 2 itu berarti sangat baik. Ya, pengecohnya sangat baik. Ya, pengecoh yang baik adalah yang banyak dijawab oleh anak kelompok bawah dan dihindari oleh anak kelompok atas. Nah, itu ya, pengecoh yang baik kan yang begitu. Nah, jadi tadi bintang plus 2 berarti sangat baik, plus 1 itu baik. Kalau min 1 itu kurang, min 2 itu buruk, min 3 sangat buruk. Nah, lalu kita lihat di sini. Nomor 1, 2 aman, ini bagus semua gitu ya. Coba nomor 3 itu ternyata yang E. Ya, yang E. Nah, ini yang tidak bagus instruktornya. Kalau kuncinya kan di B. Nomor 5 ini di A, ya. Tidak bagus juga dan sebagainya. Nah, dari data ini ternyata banyak kita temukan bahwa pengecoh-pengecohnya kurang bagus. Ya. Nah, oleh karena itu ini banyak revisi tadi ya. Mulai datanya tidak reliable, banyak yang memiliki daya pembeda ya. Ada banyak soal yang terlalu sulit atau terlalu mudah. Analisis pengecohnya juga begitu gitu ya. Maka soal-soal yang begini itu ya harus direvisi. Nah, ya itulah yang bisa dilakukan dengan aplikasi Anates gitu ya. Nah, jadi kalau kendalanya tadi kesalahan pengisian ya, dan jumlahnya kalau banyak kita susah untuk menginput. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan Anates, solusinya adalah ketelitian dan ketekunan dalam mengisikan data pada programnya. Ya, kalau itu sudah benar, berarti nanti juga hasilnya juga akan baik. Gitu ya, itu penjelasan tentang Anates. Setelah ini kita praktikkan di aplikasi Anates. Baik ya, kita akan mencoba aplikasi Anates ya. Setelah Anda double klik, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, yang muncul di sini adalah menu di file. Apakah Anda akan membuat file baru atau membaca file yang sudah ada? Nah, kalau saya membaca file yang sudah ada, tinggal saya klik. Nah, kemudian kita cari di mana letaknya, kita buka. Nah, dari data ini, misalnya sudah pernah saya ketik, ya, saya bisa kembali ke menu utama. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Nah, saya membutuhkan apa? Mengolah data yang mana? Bisa pilih ini, gitu ya. Nah, itu kalau datanya sudah ada. Tapi sekarang kita akan mencoba mempraktikkan membuat file baru, ya, membuat file baru untuk mengaplikasikan Anates, ya. Nah,
klik buat file baru. Nah, jumlah subjek, misalnya ada berapa siswa. Nah, misalnya ada 15 siswa gitu ya. Nah, soalnya berapa? Misalnya ada 20 butir soal. Jumlah jawabannya pilihan ganda misalnya saya buat 4 saja, B, C, D. Oke. Nah, ini kita sudah berada di menu ini ya. Jadi saya harus menuliskan dulu apa kunci jawabannya dulu ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 20. Kita ketik kuncinya misalnya itu ya. Nah, ini. Nah, misalnya ini kuncinya sudah. Nah, baru saya mengetik satu persatu. Ya, misalnya saya punya siswa ini, misalnya ini Ahmad misalnya ya. Ahmad. Ini Ani, ya. Ayu. Diki. Nah, ini misalnya. Ini saya ketik dulu, misalnya di nama-namanya ya. Misalnya ini data ini. Ya memang harus diedit satu persatu, masalahnya tidak bisa dipaste ya misalnya. Kita ketik. Nah, misalnya ini. Nah, lalu saya ketik jawabannya. Jadi misalnya si Ahmad itu menjawab nomor 1 itu apa. Nah ya, berarti ini jawaban Ahmad gitu ya, misalnya apa. Nih, saya ketik di sini, misalnya ya. Ini jawaban Ani. Nah, kemudian nomor 2. Nah, kemudian nomor 3 ya. Kemudian nomor 5. Nah, terus nomor 6 ya. Kita ketik, jadi memang harus satu persatu ya ngetiknya. Itu. Terus nomor 7 misalnya ya. Nah, ini misalnya ini jawabannya.
Nomor 10. Nomor 11. Nomor 12 ini. Nomor 13. Nomor 14, jadi kuncinya. Nomor 15, ini misalnya. Nomor 16. Ini. Nomor 18. Nah, ini nomor 19. Gerak 1. Nah, ini misalnya. Nah, kita sudah punya data ya. Nah, sekarang kita simpan misalnya data 1 gitu ya. Kita simpan biar nanti bisa dibuka kembali. Nah, kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, sekarang apa yang akan kita uji? Apakah nanti olah semua atau tidak? Ya, jadi tadi baca file yang ada ya. Kita panggil data 1. Nah, kita buka data yang ini tadi yang sudah kita buat. Kita kembali ke menu utama. Nah, misalnya kita ingin menyekor semuanya, olah semuanya otomatis misalnya. Nah, langsung jadi ini. Nah, sekarang tinggal menginterpretasi hasilnya. Ya. Nah, ini misalnya semuanya ini ya, skor data dibobot. Jadi jumlah subjek 15, jumlah butir tadi 20, bobot jawaban benar 1, kalau salah 0. Ini default ya, jadi ikut ini saja. Nah, kemudian ini nama, ini yang benar, ini yang jawaban salah ini gitu ya. Nah, kemudian skor bobot karena 1 kan tadi ya bobotnya. Oh, berarti ini skornya sekian. Karena benar 11 kan tadi ya. 11, 13 dan sebagainya. Lalu reliabilitas tesnya ya, reliabilitas tesnya. Nah, ketemu. Nah, ini reliabilitas tesnya 0,39. Nah, kita cocokkan tadi. Kalau 0,39 itu masuk kategori rendah. Ya, berarti reliabilitasnya masuk rendah. Jadi kita cocokkan ke tabel yang tadi ya. Kemudian, nah ini hasil tabelnya. Ya. Nah, kemudian untuk kelompok atas bawah seperti ini. Jadi diambil kelompok atas, kelompok bawah, masing-masing 4 orang menunjukkan skor seperti ini ya. Nah, jadi yang masuk kelompok atas ini ada 4 orang gitu ya. Kemudian yang bawah juga ada 4 orang. Nah,
Nah, kemudian ini ya. Dikelompokkan lagi ini. Nah, kemudian daya pembeda. Nah, daya pembedanya kita lihat. Nah, ini kan ada daya pembeda ini, ya. Ada sebenarnya ada skornya. Berarti kita tinggal menginterpretasi apa artinya 25 itu apa gitu ya. 25 itu artinya apa. Nah, tadi kita lihat bahwa kalau 25 itu berarti masuk 20% sampai 29%. Berarti masuk cukup. Tadi kan yang bagus daya pembeda itu mulai dari 20 ke atas. Berarti ini mesti bagus. Nomor 1 bagus, 2 bagus, 3, 4 jelas tidak bagus. Nomor 5 itu berarti memiliki daya pembeda, 6 memiliki, ya, 7 tidak, dan sebagainya. Itu bisa kita interpretasi. Dari sini berarti soal yang tidak memiliki daya pembeda adalah soal nomor 3, nomor 4, ya, kemudian nomor 7, nomor 10, 11, ya, kemudian 17, 18, dan 19. Kemudian untuk tingkat kesukaran, ini langsung diinterpretasi kalau ini ya. Nah, berarti mana yang sedang? Nih, nomor 1 sedang. Nah, tadi nomor 3 itu sangat mudah. Nomor 4 sukar. Jadi kalau kita lihat tadi kan 3, 4 itu tidak memiliki daya pembeda. Nah, berarti tingkat kesukarannya juga ternyata tidak bagus. Ya, berarti nomor 3 sangat mudah, nomor 4 sukar, ya, dan sebagainya. Nah, soal yang sangat sukar, ya, atau terlalu mudah itu berarti nanti harus direvisi. Nah, kemudian untuk validitas butir, nah, mana yang signifikan gitu ya. Nomor yang signifikan itu ternyata nomor 14 dan 15 ya. Nomor 14 dan 15. Yang lain ternyata tidak bagus gitu ya. Nah, ini ceritanya. Nah, kemudian untuk pengecoh, nah kita lihat ya pengecohnya. Ya, jadi tadi kan yang bagus plus. Kalau min berarti kan tidak bagus. Nah, berarti yang nomor 1 ada minnya enggak? Oh, yang B jelek, D jelek. Ya, kemudian nomor 2 itu yang A jelek. Nomor ya, yang A jelek, B jelek gitu ya. Nah, kalau nomor 3 juga distraktor yang nomor 3 itu tidak bagus dan sebagainya. Loh, ini ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini dan dapat dilakukan dengan singkat. Nah, jangan lupa kemudian kalau mau dicetak ke printer ya dicetak ke printer, kalau tidak berarti kita pilih cetak ke file. Berarti filenya sudah akan tersimpan dari semua analisis. Nah, begitu ya praktik kita dengan menggunakan aplikasi Anates. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.